Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam serangkai satu. Oke, teman-teman serangkai satu, sahabat-sahabat serangkai satu, bisa kembali lagi bersama saya, Om Santoso. Oke, sudah lama sekali kita tidak berjumpa ya. Sudah berapa bulan ya? Sudah lama sekali. Sepertinya teman-teman di luar sana juga kangen dengan saya. Dan kali ini sesuai permintaan dari teman-teman serangkai satu, kemarin ada yang berkomentar minta ajarin ke MC-an, atau ke pembawa acara, menjadi pembawa acara gitu. Kali ini sebelum nanti kita ke praktek menjadi MC dan juga tips-tips untuk menjadi MC, nah tentunya teman-teman harus tahu dulu MC itu apa, kemudian macam-macam MC itu apa, dan bagaimana kiat-kiat untuk menjadi MC profesional. Nah, teman-teman yang di rumah harus tahu dulu, MC pembawa acara itu berbeda-beda. Ada sekiranya 7 jenis dari Master of Ceremony. Nah, kita bahasnya di serangkai satu ya, jangan kemana-mana, tetap subscribe, komen, dan like, kemudian share ya. Dan kita juga butuh komen-komen dari kita teman-teman untuk mendukung channel kami. Tetap di serangkai satu. Oke. Dan kali ini sebelum ke macam-macam dari MC, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat serangkai satu sudah tahu MC itu apa sih? Pembawa acara itu apa sih? Nah, sekarang saya akan membahas dulu MC. MC itu adalah Master of Ceremony. Biasanya disebut oleh pemandu acara formal. Nah, pemandu itu bisa disimpulkan sebagai pembawa acara. Pembawa acara itu sebutan umumnya bagi orang yang memandu atau membawakan sebuah acara. Misalkan perayaan, kemudian peringatan ulang tahun, atau mungkin lomba diskusi, seminar, kemudian termasuk juga di acara-acara radio atau televisi lain sebagainya. Itu disebut dengan pembawa acara. Tetapi lebih spesifikasinya, lebih detailnya kita akan membahas nanti dulu. Nah, ke-MC-an ini dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokoleran. Nah, teman-teman ada yang sempat kemarin minta ke tim kami membahas antara protokoleran dan keprotokoleran. Nanti kita bahas di video berikutnya. Oke, kita bahas dulu pembawa acara. Pembawa acara ini disebut pewara atau disebut dengan juga pranoto acara. Pranoto acara, pewara atau pembawa acara. Itu membawa acara dalam suatu upacara. Nah, pembawa acara itu lebih ke acara-acara kenegaraan. Bisa dipahami sekarang ya. Pembawa acara itu biasanya bersifat lebih ke kedinasan, dan itu diatur dalam undang-undangnya. Nah, ini yang perlu teman-teman serangkai satu pahami. Menjadi MC atau membawa acara itu harus fasih dengan public speaking. Bagaimana cara mengatur dan memupuk supaya public speaking kita bagus? Itu dengan belajar, dan nanti ada kiat-kiatnya juga. Nanti kita akan bahas juga di video berikutnya. Oke. Video berikutnya gitu ya. Oke, kita akan bahas dulu jenis-jenis membawa acara. Yang pertama adalah MC. Yang tadi saya sebutkan, MC adalah Master of Ceremony. Biasanya MC itu adalah pemandu acara-acara informal. Pahami ya? MC itu biasanya menjadi pemandu acara informal. Informal itu apa sih? Acara-acara hiburan, acara-acara ulta, resepsi, secara struktural atau secara di schedule. Paham betul arti dan juga maksud dari tujuan acara tersebut. Jadi seorang MC harus tahu persis
kegiatannya yang akan dibawakan. Nah, itu. Dan MC biasanya off air ya. Oke, kemudian yang kedua itu adalah pembawa acara atau pewara yang tadi saya sebutkan. Pewara ini berbeda dengan MC. Ketika pewara adalah pemandu sebuah acara formal. Kalau tadi informal, kalau pembawa acara itu lebih ke formal atau segmental. Belepotan atau seremonial. Jadi lebih fokusnya ke formal atau seremonial. Acara-acara kenegaraan itu biasanya dibawakan oleh pembawa acara. Nah, berikutnya, yang poin ketiga. Di layar kaca ada ya. Kalau yang ketiga itu biasanya host. Host itu penyaji atau penampil. Kalau teman-teman tahu host, itu hostnya siapa? Nah, host ini biasanya kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah tuan rumah. Nah, host ini perbedaannya adalah pembawa acara, khususnya di acara TV dan di radio. Biasanya acara-acara yang mendatangkan tamu, misalkan seperti talk show atau mungkin diskusi lain sebagainya, ini adalah host. Gitu. Oke ya. Itu biasanya di TV atau di radio. Kemudian yang keempat adalah presenter. Presenter itu adalah penyaji, penampil. Presenter. Saya seorang presenter, saya adalah penampil, saya seorang penyaji. Di mana orang menyajikan sebuah acara atau pertunjukan presentasi acara, misalkan seperti musik, kemudian talk show, seperti tadi ya ada ya talk show, kemudian kuis atau berita-berita, penyajian berita-berita yang sifatnya adalah umum. Itu disebut dengan presenter gitu. Kemudian yang kelima adalah moderator. Nah, moderator ini hampir sama dengan presenter, tetapi moderator lebih ke memimpin atau mengatur, memandu jalannya acara diskusi gitu. Kalau ke presenter itu lebih ke acara-acara talk show, musik, kuis, berita gitu. Kalau ke moderator itu lebih ke memimpin, mengatur dan memandu jalannya acara. Jadi diskusi dialog aktif itu ke moderator. Kemudian misalkan debat, kemudian ada seminar, ada workshop, ada lokakarya, dan ia menjadi penengah di sana. Menjadi penengah, mengatur lalu lintas sebuah pembicaraan. Jadi moderator itu menengahi. Ini yang perlu diketahui dari teman-teman sekalian. Menjadi seorang moderator tidak boleh menyimpulkan sebuah argumen yang diberikan oleh pihak A atau B. Nah, biasanya kesalahan-kesalahan kecil, dan ini menjadi kesalahan yang dibilang itu sudah biasa saja, sudah maklum, padahal ini salah. Biasanya moderator itu ketika sudah terakhir, misalkan ini, kesimpulannya adalah la. Kemudian saya sebagai moderator, ini salah. Tidak dibolehkan seorang moderator menyimpulkan hasil dari narasumber atau pemateri yang memberikan sebuah materi atau pembawaan materi tersebut, kemudian kita simpulkan, itu tidak boleh. Nah, ini yang perlu diketahui. Kemudian yang keenam adalah penyiar. Nah, penyiar dengan presenter bedanya di mana? Kalau penyiar itu lebih ke radio, ya kan? Lebih fokusnya ke radio. Nah, penyiar itu juga bisa disebut radio host, announcer. Nah, announcer ini nanti kita bahas di paket yang ketujuh. Nah, keenam ini adalah penyiar. Kemudian radio host, ada juga radio personality, ada juga radio DJ atau disc jockey. Teman-teman kan DJ atau disc jockey. Kemudian orang juga memandu atau membawakan acara program siaran radio secara langsung. Biasanya berita, siaran musik atau siaran lainnya, talk show termasuk itu, tetapi di segmennya adalah segmen radio. Ini adalah penyiar. Paham ya? Sampai sini. Oke, kemudian berikutnya adalah announcer yang tadi Om Santoso katakan. Announcer adalah identiknya biasanya dengan penyiar radio, tetapi di announcer ini biasa atau lebih spesifik majunya itu lebih ke yang mengumumkan atau yang bertugas mengumumkan informasi atau audio line. Contohnya misalkan di supermarket, kemudian di bazar,
Ada juga di lomba-lomba balap ya, atau pemandu balapan. Ada juga kemudian di stasiun, terminal, dan bandara. Nah, ini adalah announcer. Biasanya teman-teman kalau pergi ke bandara atau stasiun, terminal, kan ada yang memberikan informasi. Misalkan tiket pemberangkatan nanti tanggal sekian, silahkan. Nah, itu namanya announcer. Ya, bukan presenter atau penyiar, tetapi announcer. Kalau penyiar itu lebih ke radio. Itu. Jadi teman-teman serangkai 1, macam-macam MC atau macam-macam Master of Ceremony adalah ada 7. Yang pertama tadi MC, kemudian yang berikutnya adalah pembawa acara, kemudian yang ketiga adalah host, yang keempat adalah presenter, yang kelima adalah moderator, yang keenam penyiar, dan yang ketujuh adalah announcer. Jadi ada 7 dan ini beda-beda tugasnya. Nah, kalau kita orang awam biasanya mengatakan itu membawa acara, itu MC, itu membawa acara, itu MC, tetapi itu berbeda-beda karena kita membawakan sebuah acara itu punya aturan atau protokol sendiri-sendiri. Nah, bagaimana cara menjadi MC yang baik, bagaimana cara menyusun sebuah acara, nanti kita akan simak video berikutnya. Saat ini adalah membahas tentang jenis-jenis pembawa acara. Oke, teman-teman serangkai 1, nanti kita akan berikan tips-tips menjadi MC yang baik dan bagaimana kita mengolah vokal kita untuk menjadi MC yang baik dan lain sebagainya ya. Yang tadi 7 kita sebutkan itu, kita akan masuk di video berikutnya. Terima kasih. Salam serangkai 1. Dan mohon maaf ketika ada penjelasan saya yang kurang atau mungkin ada yang belepotan karena sudah 3 bulan 4 bulan lalu saya off dari YouTube. Oke, salam serangkai 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe.